pemeriksaan sadari atau periksa payudara sendiri, yaitu metode pemeriksaan mandiri yang dilakukan oleh wanita untuk mendeteksi perubahan atau kelainan pada payudara. Tujuan utama dari pemeriksaan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan kesehatan payudara dan mendeteksi dini adanya masalah seperti benjolan, perubahan bentuk, perubahan ukuran payudara, atau keluarnya cairan yang tidak biasa dari puting. Dan berikut langkah-langkah dalam melakukan pemeriksaan sadari. Yang pertama kita lakukan buka baju, kemudian menghadap ke cermin dengan posisi berdiri atau duduk. Kemudian perhatikan apakah ada tanda-tanda dari kanker payudara seperti benjolan, perubahan pada warna seperti kemerahan, kemudian erektasi pada payudara. Langkah kedua, angkat tangan ke atas, kemudian perhatikan apakah ada tanda-tanda dari kanker payudara seperti benjolan, erektasi, perubahan pada warna seperti kemerahan, kemudian puting masuk ke dalam. Langkah ketiga, tangan ke samping, kemudian condongkan ke dada, condongkan ke depan, dan perhatikan apakah ada tanda-tanda dari kanker payudara seperti benjolan, perubahan pada warna, berbentuk, puting masuk ke dalam. Ada ya. Kemudian langkah keempat, angkat tangan sebelah kanan ke atas, kemudian tangan kiri menekan dari ketiak secara zigzag. Ke bawah, ke atas, dan merasakan apakah ada benjolan. Lakukan lagi sebelah kiri, menekan dari ketiak secara zigzag dan sambil merasakan apakah ada tanda-tanda dari kanker payudara seperti benjolan. Kemudian selanjutnya angkat tangan sebelah kanan ke atas dan tangan sebelah kiri menekan area payudara dari dalam searah jarum jam sambil merasakan apakah ada tanda-tanda benjolan pada area payudara. Lakukan lagi pada area payudara sebelah kiri. Tekan dari dalam searah jarum jam sambil merasakan apakah ada tanda-tanda dari benjolan. Kemudian selanjutnya menekan pada puting payudara untuk mengetahui apakah ada cairan yang keluar. Tidak ada ya. Kemudian selanjutnya dilakukan dengan posisi berbaring terlentang. Posisinya seperti ini, kemudian tangan kanan ke atas dan diganjal dengan bantal sebelah kanan, dan tangan kiri menekan pada payudara. Baik, ini dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan gerakan memutar dari dalam keluar searah jarum jam sambil merasakan apakah ada tanda-tanda benjolan pada area payudara. Langkah yang kedua dengan gerakan naik turun.
dilakukan dari ketiak ke bawah, kemudian ke atas, sambil merasakan apakah ada benjolan pada area payudara. Kemudian yang ketiga, dengan gerakan dari arah keluar ke arah puting. Seperti begini caranya. Sambil merasakan apakah ada benjolan pada area payudara. Baik Ibu, hari ini saya akan menjelaskan apa itu KB suntik. KB suntik itu Ibu suatu cara kontrasepsi dengan menyuntikkan hormon ke dalam tubuh. Tujuannya Ibu untuk mencegah terjadinya kehamilan atau bertemunya sel sperma dan sel telur. KB injeksi itu Ibu ada dua Ibu. Yang pertama itu KB yang 1 bulan dan yang 3 bulan. KB 1 bulan itu dia mengandung hormon progestin dan estrogen, sedangkan KB 3 bulan itu dia hanya mengandung satu hormon, yaitu progestin. Kemudian Ibu dalam penyuntikan KB juga itu Ibu ada yang namanya indikasi dan kontraindikasi. Indikasinya itu Bu, pasien yang diperbolehkan, sedangkan kontraindikasi itu pasien yang tidak diperbolehkan. Indikasinya itu Ibu usia sudah reproduksi dan yang telah memiliki anak. Kemudian juga setelah melahirkan dan tidak menyusui. Terus setelah abortus, kemudian sudah mendekati usia menopause. Sedangkan kontraindikasinya ibu mungkin dalam keadaan hamil, pendarahan vagina yang belum tahu penyebabnya apa, kemudian sudah menderita kanker payudara, gangguan hati dan kelainan pada pembuluh darah Ibu. Cara kerja KB injeksi ini Ibu, yang pertama itu dia tuh menghalangi ovulasi Bu. Terus mengubah lendir serviks menjadi kintal, menghambat sperma dan menimbulkan perubahan pada rahim Bu, dan mencegah terjadinya pertemuan sel sperma dan sel telur, mengubah kecepatan transportasi sel telur Ibu. Kemudian efek sampingnya Ibu, efek sampingnya itu dia mungkin Ibu mengalami gangguan haid, berat badan Ibu semakin bertambah, yang tadinya mungkin dari 48 menjadi 50 Ibu. Terus Ibu mungkin dalam penyuntikan KB Ibu tiba-tiba sakit kepala, perubahan mood, itu efek samping. Kemudian keuntungannya apa Bu? Keuntungannya itu sangat efektif Bu, sangat efektif 100%. Sedikit efek samping, tidak memiliki pengaruh ketika Ibu melakukan hubungan suami dan istri. Terus tidak memiliki pengaruh terhadap ASI. Terus mencegah kanker, mencegah beberapa penyebab penyakit karena panggul. Cara pemakaiannya Ibu sudah tahu cara pemakaiannya? Cara pemakaiannya Ibu, untuk KB yang 1 bulan itu disuntik setiap 1 bulan 1 kali. Jangan disuntik 1 bulan 2 kali Ibu, karena nanti efeknya tidak akan sangat baik. Kemudian KB 3 bulan Ibu itu disuntikan 1 kali dalam 3 bulan. Ibu sudah mengerti apa yang saya sampaikan tadi? Coba Ibu bisa jelaskan kembali apa yang saya sampaikan tadi. Baik Pak. Di sini saya akan menjelaskan apa yang sudah Bapak jelaskan kepada saya. Yang pertama, dari efek sampingnya itu pasti ada gangguan haid, gangguan pola tidur, sama benar-benar bertambahnya berat badan, sama mengakibatkan stres. Cara pemakaiannya, kalau KB suntik 1
Pemeriksaan IVA adalah metode deteksi dini kanker serviks yang menggunakan asam asetat untuk mengamati perubahan pada serviks. Jika ada sel-sel abnormal serviks, akan tampak bercak berwarna putih yang menandakan kemungkinan adanya sel prakanker. Pemeriksaan ini sederhana, murah, dan bisa dilakukan oleh bidan atau petugas kesehatan di puskesmas. Berikut langkah-langkah dalam melakukan pemeriksaan IVA. Sekarang kita mulai teknik pemeriksaan IVA setelah kita meminta pasien untuk mengosongkan kandung kemih. Kemudian pasien kita posisikan pada posisi digotomi. Setelah itu kita lakukan pembersihan pada area vagina. Dan yang kedua kita lakukan pemasangan duk lubang. Kita pasang spekulum. Selanjutnya kita ambil katembat, kemudian kita celupkan pada asam asetat yang kita sudah siapkan. Dan kita masukkan pada area serviks dengan tindakan ditutup-tutup secara merata. Setelah itu kita menunggu perubahan, apakah ada perubahan ke arah warna putih pada serviks. Kita menunggu selama 1 menit. Setelah 1 menit, apakah tidak ada perubahan warna putih pada daerah serviks, berarti hasilnya negatif. Tapi ketika kita dapatkan hasil ada perubahan warna putih, berarti hasil IVA menunjukkan positif. Setelah itu spekulum kita lepas. Dan kita sampaikan kepada pasien bahwa hasil pemeriksaan telah selesai. Setelah hasil pemeriksaan IVA telah selesai, kita rapikan alat dan bahan, dan kemudian jangan lupa kita cuci tangan setelah melakukan pemeriksaan.